Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, pandemi virus corona yang sedang kita alami saat ini bisa jadi sungguh mengguncang iman kita. Ada godaan yang besar untuk mempertanyakan eksistensi Tuhan dan juga kebaikannya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti orang-orang Galilea. Setiap hari, bahkan setiap saat mengarahkan pandangan ke atas, memohon dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan agar segera dibebaskan dari pandemi ini. Lalu juga godaan yang lain menegur kita, "Sudahlah, Yesus ini yang terangkat ke surga, ia meninggalkan kamu." Kalimat selanjutnya bahwa ia akan datang kembali diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Bisa jadi perayaan ini juga menggoda kita untuk berpikir, Tuhan naik ke surga. Ia meninggalkan kita. Ia semakin jauh dengan kita yang masih harus menderita di dunia ini. Ia tidak lagi bersama-sama dengan kita di dunia. Namun, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Tentu saja tidak. Tuhan tidak meninggalkan kita. Secara fisik mungkin iya, seperti kalau kita ditinggalkan anggota keluarga kita yang wafat. Secara fisik mereka meninggalkan kita, namun mereka tetap ada di dalam diri kita, tetap ada di dalam hati kita, dan tetap ada di dalam ingatan kita. Bacaan kedua dan bacaan Injil pada hari raya kenaikan Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sendiri menegaskan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sementara itu bacaan kedua, Santo Paulus menggambarkan relasi antara Yesus dengan gerejanya seperti relasi yang tak terpisahkan antara kepala dengan tubuh. Kristus telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala, dan jemaat itulah tubuhnya. Kita semua tahu, kepala tidak pernah berpisah dan meninggalkan tubuhnya. Saudari-saudara yang terkasih, lalu bagaimana kita memahami kehadiran dan penyertaan Tuhan di tengah derita yang sedang kita alami ini? Penderitaan yang oleh Paus Fransiskus digambarkan sebagai situasi tragis ketika seluruh dunia menjadi mangsa kecemasan dan penderitaan. Banyak orang putus asa, banyak orang susah oleh karena ketidakpastian masa depan serta akibat-akibat dari wabah ini terhadap pekerjaan dan perekonomian. Saudari-saudara yang terkasih, kunci untuk memahami dan memaknai kehadiran Tuhan di tengah situasi kita ini ada pada pengenalan kita akan siapakah Yesus Kristus itu bagi kita. Tuhan Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Pada saat yang sama dan dalam satu pribadi yang sama, ia sekaligus Allah sepenuhnya dan sekaligus manusia sepenuhnya. Iman ini sudah dihayati dan diajarkan oleh gereja sejak abad ke-5. Dirumuskan dengan tegas dalam Konsili Kalsedon pada tahun 451 bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Namun jauh sebelumnya Injil Yohanes sebenarnya sudah menegaskan, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian dinyatakan juga, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Iman akan Tuhan kita Yesus Kristus
sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia ini membawa dua rahmat sekaligus, yang oleh Santo Agustinus dikatakan dengan amat singkat, padat, dan jelas. Ketika turun kepada kita, ia tidak meninggalkan surga. Demikian pula ketika naik ke surga, ia tidak meninggalkan kita. Saudari-saudara yang terkasih, Sang Sabda ketika berinkarnasi, yaitu ketika mengenakan daging dan menjadi manusia, ia tidak meninggalkan kealahannya, juga tidak meninggalkan tahtanya di surga. Ia tetap Allah, yakni Allah Putra yang sepenuhnya dan sesungguhnya. Demikian pula ketika ia naik ke surga, ia tidak menanggalkan dan tidak meninggalkan kemanusiaan yang telah dikenakannya. Ia naik ke surga bukan hanya sebagai Allah, tetapi sebagai Allah dan manusia sepenuhnya dan seutuhnya. Yang naik ke surga bukan hanya kealahannya, sementara kemanusiaannya ditinggalkan di dunia. Tidak, ia naik ke surga dengan membawa serta kemanusiaannya juga. Dan kita semua tahu, yang dikenakan oleh Yesus pada saat berinkarnasi adalah kemanusiaan kita. Ia mengenakan daging, memiliki darah, tulang, dan organ-organ tubuh yang lain sama seperti kita. Ia menjadi sama dengan kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Tulis surat kepada umat di Ibrani. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, ketika ia naik ke surga, ia membawa juga kemanusiaan kita. Dengan demikian, melalui kenaikannya ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi justru membawa kemanusiaan kita ke surga. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan di dalam doanya, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan kita, baik di surga maupun di dunia." Oleh karena itu, Santo Agustinus juga mengatakan, hari ini Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kita naik bersama-sama dengan Dia. Sebagaimana Dia naik ke surga dan tidak meninggalkan kita, demikian pula kemanusiaan kita telah berada di surga bersama-sama dengan Dia, meskipun badan kita masih di dunia. Inilah rahmat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, karena Ia sungguh Allah dan sungguh manusia, maka kemanusiaan kita juga dibawanya ke surga. Meskipun tubuh jasmani kita ini masih berada di dunia dan masih mengalami berbagai macam penderitaan, salah satunya yang diakibatkan oleh pandemi virus corona ini, namun kemanusiaan kita telah menyatu dengan Kristus, Sang Kepala, berada di surga. Dan tentu saja penderitaan kita oleh Kristus juga dipersembahkan kepada Bapa. Oleh karena itu, kendati kita mengalami saat-saat sulit seperti ini, Yesus mengajak kita, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudari-saudara yang terkasih, rahmat yang kedua ialah karena secara fisik kita masih berada di dunia, maka Tuhan Yesus pun tetap tinggal di dunia bersama dengan kita. Sesuai dengan janjinya, Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai kepala, Ia tetap bersatu dengan tubuhnya, yaitu kita semua. Berdasarkan keyakinan iman ini, maka kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus ikut menderita bersama dengan kita. Seperti yang pernah Ia nyatakan, bahwa Ia hadir dalam diri orang yang lapar, yang haus, yang butuh tumpangan, yang sakit, yang dipenjara, dan lain sebagainya. Ia juga menderita bersama dengan jemaat ketika mereka dikejar-kejar oleh Saulus dan berseru,
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal kita tahu yang dianiaya oleh Paulus adalah jemaat. Tetapi Yesus berseru, "Mengapa Saulus menganiaya dia?" Dan saat ini Yesus juga berseru untuk kita. "Virus corona, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya jemaatku?" Saudari-saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa ia justru menderita bersama dengan kita, bukan langsung mengambil derita kita? Tidak mudah jawabannya. Tetapi kalau kita melihat cara dan pola Tuhan bertindak, derita memang menjadi jalan yang dipilihnya untuk menyelamatkan manusia. Itulah makanya untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari dosa dan dari kematian, ia harus menderita sengsara dan wafat di salib. Itulah cara yang dipilih dan dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah ia menjadi Tuhan dan bertindak dengan caranya. Mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan ikut serta menderita bersama dengan kita, maka kita tentu lebih kuat untuk menanggung semuanya. Kita tidak putus asa, tetapi tetap semangat. Ketika kehadiran seorang sahabat, meskipun katakanlah tidak bisa berbuat apa-apa saja, sudah bisa menumbuhkan semangat dan harapan untuk bangkit, untuk sembuh, terlebih kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita percaya suatu saat dan dengan caranya Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan kita. Saudari-saudara yang terkasih, satu hal terakhir yang tentunya baik kita refleksikan pada perayaan kenaikan Tuhan ini adalah tentang perutusan kita di dunia ini. Hic et nunc, kini dan di sini. Dalam Injil hari ini, Yesus selain meneguhkan kita dengan kehadirannya yang selalu menyertai kita, ia juga memberikan amanat perutusan. "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bagaimana kita sebaiknya memaknai dan sekaligus memahami, menghayati tugas perutusan ini? Apakah berarti kita mesti mewartakan Injil dan mengajar siapapun dengan maksud agar kita dapat membaptis orang sebanyak-banyaknya? Tentu saja tidak. Tugas perutusan ini mesti dilaksanakan sesuai dengan konteks dan waktu yang tepat. Sesuai dengan siapa kita hidup dan kepada siapa kita memberi kesaksian. Dalam konteks kehidupan kita, melaksanakan tugas perutusan ini secara harafiah dengan berupaya untuk mempertobatkan dan membaptis orang rasanya tidak cocok. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yang juga menjadi bacaan pertama untuk ibadat bacaan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini, yaitu dari Efesus bab 4 ayat 1-32, menawarkan kepada kita untuk menghayati tugas perutusan ini demikian. Pertama-tama, ia mengingatkan, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, kita mengenal Kristus sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Demikian Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus itu mengutip dari kitab Mazmur. Yesus naik ke surga dengan membawa kemanusiaan kita, yaitu kemanusiaan yang rapuh, yang lemah, yang saat ini masih menjadi tawanan dosa dan penderitaan. Yesus tidak meninggalkan kita. Ia tetap menjadi kepala yang bersatu dengan kita semua anggota tubuhnya. Bahkan ia memperlengkapi kita
untuk pekerjaan pelayanan bagi pengembangan tubuh Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah tugas perutusan kita yang utama, melakukan pekerjaan pelayanan bagi pengembangan tubuh Kristus. Oleh karena itu, dalam situasi kehidupan kita saat ini yang sedang menderita karena pandemi ini, kita diajak untuk semakin meningkatkan pelayanan kasih satu sama lain. Dengan melakukan pelayanan kasih yang konkret, kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus dan mampu menghadirkan Kristus bagi sesama, sehingga menjadi semakin nyata bahwa Kristus hadir dan menyertai kita. Kristus telah naik ke surga dan membawa serta kemanusiaan kita. Namun, Ia juga masih tinggal di dunia bersama dengan kita. Ia tidak hanya ikut menderita bersama dengan kita, tetapi daya ilahinya juga bekerja di dalam diri kita, menggerakkan kita untuk melakukan karya-karya pelayanan kasih sebagaimana Ia lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum naik ke surga, Yesus mengasihi dan melayani dengan tubuhnya sendiri, dengan hati, tangan, dan kakinya. Kini, setelah Ia naik ke surga, namun tetap tinggal bersama-sama dengan kita, Ia mengasihi dengan menggunakan hati kita. Ia melayani dengan menggunakan tubuh, tangan, dan kaki kita. Maka bersama dengan Yesus yang senantiasa menyertai kita, marilah kita bergerak, mengasihi, dan melayani. Dengan cara inilah kita melaksanakan perintah agung Kristus untuk menjadi murid-murid-Nya, karena kita mampu menghadirkan Sang Guru dalam kehidupan sehari-hari.